Selanjutnya itu kita harus mengatur pernapasan dan relaksasi. Jika kita sedang marah, kita harus mengatur emosi kita, mengatur pernapasan seperti menarik nafas, lalu buang dari mulut ke mulut. Coba ikutin ibu ya. Yaitu tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, gimana perasaan kalian? Lega, Bu. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya ibu mengalihkan perhatian. Bisa mengalihkan emosi kalian dari sedih, senang. Dia tidak terjadinya stres berlebihan ya. Selanjutnya itu berpikir sebelum bertindak. Banyak nih kan terkadang ya banyak orang bunuh diri ya, banyak remaja-remaja bunuh diri karena dia tidak berpikir panjang, karena dia hanya memikirkan kalau dia sakit, dia tertekan, tapi dia tidak mau mencari solusi. Itu seperti itu katanya ya. Jadi kita harus berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya meningkatkan kesabaran dan empati. Jika kita merasa kesal, marah, kita harus tetap sabar. Kita harus tetap baik. Coba kita contohkan ya. Dari mulai seperti apa emosi, cara menjalankannya. Baik, ada ibu, ngomong apa ibu ya? Coba kita coba ya. Coba kita contohkan emosi marah ya. Jadi Nabila, bagaimana kamu menunjukkan kalau kamu itu sedang marah? Coba aku lihat ya contohnya. Saya marah biasanya saya ya buka handphone. Terus ya udah saya kalau di depan orang di depan saya itu orang itu saya marahin gini sih kan harusnya kan begini gitu loh. Pokoknya suara saya tuh lebih besar dari biasanya. Menurut kalian, Nabila udah mengekspresikan kalau dia sudah marah atau belum? Belum, Bu. Jadi sama datang semuanya. Tapi dia sudah bilang kalau dia sedang marah itu nada bicaranya lebih tinggi dari biasanya. Kan biasanya kalau ngomong itu kan nadanya kalau marah tuh kayak rupiah gitu, kayak marah gitu. Berarti dia tuh orangnya itu menampakkan kalau dia itu dari bahasa bukan dari muka dari saya Bu. Ya, ya. Jadi si Nabila bagaimana cara meredamkan amarah Nabila? Saya menahan diri, sabar, dan utama. Terus saya menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu supaya nggak terlalu mengaruhi emosi saya biar nggak mudah. Cara Nabila itu sudah tepat ya. Kita harus sabar. Baik, jadi itulah salah satu contoh emosi ramah. Baik, terima kasih Nabila sahabat itu. Bagaimana ibu ada yang mau membantu memberikan contoh satu lagi? Saya Bu. Ya, selamat Putri. Baik, Putri mau mencontohkan ekspresi apa? Kalau saya biasanya kayak gini. Kenapa? Kenapa itu ekspresinya? Kalau dari saya itu nggak betul. Cuma saya kalau misalnya baru bangun tidur biasanya nggak mau negur orang. Tapi kalau orang bilangnya kayak apa ya? Kayak misalnya saya ini lagi bad mood gitu. Tapi saya itu lagi nggak bad mood gitu. Cuma kayak kebiasaan dari rumah gitu. Bawa dari sininya. Oke, jadi kalau Putri
di bangun tidur, ekspresi Putri itu terlihat besar. Ya Bu, cuma kalau dari saya itu bukan kesal Bu, karena bagi saya tuh kayak ada ya Bu, bukan kesal, bukan bego, cuma memang dari sananya gitu, dari kecil udah mengerti itu. Jadi mungkin teman-teman tuh beranggapan kalau saya ini betul atau marah sama orang itu gitu, tapi kan kayak gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya Putri? Kalau dari saya Bu, lebih baik saya diam dulu, biar saya tuh kayak hilang, kayak bukan begitu, cuma biar tenang aja gitu. Jadi menurut anak-anak, si Putri ini seperti apa? Sekarang Galak. kamu ya iya Bu. Alasannya apa Ibu? Nah, itu dari tadi kan ya, ya, ya. Terima kasih sudah tulis, Jadi Ibu akan menyebutkan manfaat mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu mencegah konflik dengan orang lain, meningkatkan kualitas hubungan sosial, membangun pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, menumbuhkan sikap lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ya, ide mau ide ya Pak. Kamu tahu? Jadi itulah manfaatnya. Nanti sudah tahu kan bagaimana cara mengendalikannya, manfaatnya buat apa? Manfaatnya buat diri sendiri. Oke, coba kita ulang kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Coba kalian sebutkan apa aja emosi, bentuk-bentuk emosi. Marah Bu, kesal, senang, Bentuk, nangis, nangis Bu. Oke, jadi itu bentuk-bentuk emosi. Selanjutnya cara mengatasinya. Coba sebutkan yang Ibu sampaikan tadi. tarik nafas yang dalam, jangan dalam kaki. Itu menenangkan diri, terus mulus nafas, mulut nafas sama. Dan itu mendiamkan orang yang dulu gitu, biar tentunya. Jadi kalau memang udah siap, nanti diapakan lagi orang-orang Istighfar Bu. ya bisa juga. Oke, selanjutnya itu coba sebutkan manfaatnya. Manfaat kita sudah menyebut apa? Membuat cara mengatasi. Setelah kita melakukan mengatasinya, apa manfaat yang berasa di diri kalian? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Enggak, Bu. Berarti enggak. Enggak. Saya
kita, sampaikan dengan baik-baik, bicarakan dengan baik-baik, cari masalahnya apa, cari solusinya apa, ya, bisa nanti. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya Bu ada kawan, terus dia sering bilang orang binatang kayak monyet, badak gitu Bu. Bagaimana Bu? Jadi itu nggak boleh ya. Kita itu nggak boleh menyamain teman kita dengan binatang. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya satu yang kayak gitu, satu yang lain kayak gitu, jadi kayak adu-adu gitu Bu, nggak apa-apa Bu. Udah biar kita sama Iya, sama-sama Bu. Jadi mana? Yang satu monyet, yang satu badak. Mana
Jadi maunya apa? Maunya begini. Mau nyanyi, mau ya. Nyanyi aja, Bu. Ya. Baik, jadi hukumannya nyanyi lagu. Mau aku. Satu, dua, tiga. Boleh, boleh. Nah, satu, dua, tiga. Lagi, Bu, gamenya, Bu. Mau lagi? Iya. Iya, Bu. Oke, kita mulai lagi ya. Baik, siap. Siap, Ibu. Mulai. Bom. Susah saya. Lanjut mas ya. Jadi fokus ya, fokus ya. Oke oke. Satu, dua, tiga. Pintu. Apa lagi? Dicuci. Aku pulang kok. Pulang kok. Kembali tunai ya, Bu. Ini dua kali. Supaya fokus ya. Baik, satu, dua, tiga. Pasangin. Dipasangin mati. Dipasangin mati lampu. Pasangin mati lampu. Ah. Mau dibuka apa nih? Pantun. Namaste. Lanjut.